masjid-masjid adalah rumah Allah. Artinya apa? Setiap orang yang mau ziarah ke dalamnya dengan memenuhi adab, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Kali ini kita akan membahas tentang adabul masajid. Adab-adab saat kita hendak ke rumah Allah, yaitu masjid, atau ketika berada di dalam masjid dan nanti sampai keluar dari masjid. Apa saja adabnya agar kita terhitung orang yang beradab di rumah Allah. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah. Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. آداب المساجد. Utawi iki nerangaken pira-pira pekertine masjid. Pekerti ing dalam masjid. Al masajidu utawi pira-pira masjid iku buyutullahi, pira-pira omahe Allah. Wa manan utawi sabane wong ulika kang den gantungak kang den gumantungi apa kalbuhu atine man biha kelawan masajid adalla moko nyupihu ing man Allah subhanahu fi dhillihi ing dalam nyup-nyupane Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat kama fil hadisi kaya tetep ing dalam kaya halaya tetep ing dalam hadis payutlabu mongko den suprih almasyu apa lumaku melaku sikil ilaiha maring sajid bistiaqin kelawan beronto ma'as sakinati in dalam sertane antang wal waqari ya tegese antang. Adkhuluha lan melepu ing masajid bil yumna kelawan sikil kang tangan ma'atantifin alaihi dalam sertane bersihakan sandal lurune wong kharijah ing dalam jobone masajid. Wa qauluhu lan wuca'lan oleh mocone wong inda dukhuli dalam nalikane melebu ing Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma tu Allah iftah kula aturim buka panjenengan li maring ingsun ing abwaab rahmatika pira-pira lawang rahmat panjenengan. Wa adau tahiyatul masjidi lan nekani tahiyat salat tahiyatul masjid wa taslimu lan uluk salam walau khala sanacana sepi al masjid apa masjid minan nasi saking manusa lianahu karana satuhune masjid la yakhlu qara sepi apa masjid minal jinni saking jin wal malaikati lan pira-pira malaikat. Adab masjid. Al-masajidu buyutullahi. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah.
Artinya apa? Artinya adalah suatu tempat yang mana dikhususkan untuk di dalamnya ya melakukan hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah, bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut buyutullah. Dan penyebutan masjid sebagai buyutullah itu sudah termaktub dalam Al-Qur'an, disebut fi buyutin adzinallahu an turfa', fi buyutin, disebut fi buyutin. Para ulama menjelaskan bahwasanya fi buyutin di sini artinya fil masajid. Artinya apa? Masjid itu adalah buyutullahi ta'ala. Kenapa? Karena di dalamnya itu diisi bentuk berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah. Bisa dalam bentuk sholat, bisa dalam bentuk i'tikaf, bisa mungkin dalam bentuk pengajian ya. Semuanya adalah bentuk penyembahan kepada Allah. Dari sini saja kita sudah seharusnya bisa mengerti bahwasanya masjid itu tidak dibangun untuk bermain-main, untuk melakukan di dalamnya hal-hal yang tidak berguna. Karena masjid itu adalah buyutullah. Jadi sudah seharusnya masjid itu dikhususkan untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk selainnya. Wa man 'ulika qalbuhu biha adhallahu Allah fi dhillihi yaumal qiyamah kama fil hadis. Barang siapa hatinya sangat cinta ya kepada masjid, artinya hatinya ini ulika, bergantung kepada masjid, maka Allah akan memberikan dia naungan di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sangat senang bagaimana? Ya walaupun dia itu keluar masjid, yang di pikirannya, yang ada di benaknya adalah kapan kiranya saya bisa kembali lagi ke masjid. Jadi saat keluar inginnya masuk lagi. Ketika sudah masuk beribadah di sana, keluar maka di hatinya ingin lagi kembali ke masjid, dan begitu seterusnya. Ini termasuk golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat. Fa yudlabul masyu ilaiha bishtiyaqin ma'as sakinah wal waqar. Ini musannif memulai penjelasan tentang adab-adab masjid. Ya. Yang pertama adalah al-masyu ilaiha bishtiyaqin ma'as sakinati wal waqar. Yang pertama masyu. Disunahkan ke masjid itu masyu, berjalan kaki, masyu ilaiha. Bahkan semakin jauh jaraknya antara rumah seseorang dan masjid, maka akan jauh lebih besar pahalanya. Oleh karena itu dikisahkan bahwasanya salah seorang dari sahabat itu ada yang jarak antara rumah dia dan masjid itu sangat jauh, tapi dia lebih memilih untuk berjalan dari rumahnya menuju masjid setiap waktu sholat. Maka kemudian sebagian sahabat ini kasihanlah begitu kepada orang ini. Akhirnya memberi saran kepada dia, bagaimana kalau kamu itu membeli kendaraan saja yang bisa mengantarkan, yang bisa kamu kendarai untuk sampai ke masjid. Kalau orang ini tidak mau, menolak, tidak, saya lebih suka berjalan. Kenapa? Karena saya ingin ditulis, dicatat pahala saya berjalan itu dari rumah sampai ke masjid, dan ketika saya kembali dari masjid sampai ke rumah. Maka bagaimana sabda Rasulullah SAW? Rasul bersabda bahwa orang tadi itu yang berjalan, yang tidak mau untuk membeli kendaraan tadi itu, dia oleh Allah diberikan dua hal yang diharapkan. Yang pertama, dicatat pahalanya saat melakukan jalan kaki dari rumah ke masjid. Kemudian yang kedua adalah dicatat kebaikan jalan kaki dari masjid sampai ke rumahnya.
Baik. Bistiyakin, ya, dan karena hatinya sudah ulika bil masajid, maka dia datang ke masjid itu ya tentunya bistiyakin, ya, dengan rindu. Ma'as-sakinati wal waqar, dengan ketenangan. Artinya sakinah ini adalah dia ini berjalan dengan ta'anni wa tarkil abath, ya. Bitta'anni wa tarkil abath. Jadi dengan tidak terburu-buru dan juga tidak abath, melakukan hal yang tidak berguna. Wal waqar, artinya apa? Waqar ini adalah ghaddul basar, ya, menjaga pandangan, kemudian tidak banyak menoleh dan hal yang semacamnya. Baik. Artinya dia itu ke masjid dengan anteng, ya, dengan tenang, tidak terburu-buru, dan juga tidak banyak menggerakkan badan ini pada suatu yang tidak berguna. Juga menjaga diri dari kemaksiatan selama ada di dalam perjalanan. Baik. Meskipun hal itu, ya, di saat dia tertinggal waktu sholat, artinya imam sudah sholat, misal dia baru keluar dari rumahnya, dia mendengar bacaan imam dari speaker semisal, dia tetap berangkat itu harus ma'as sakinati wal waqar, jangan terburu-buru. Kata Rasul, wala tusri'u, jangan terburu-buru. Apa yang kalian nututi sholat bersama imam, ya sudah dilanjutkan. Lalu apa yang kalian tidak menututi sholat bersama imam, maka bagaimana? Sempurnakan. Wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jangan terburu-buru. Nah, yang menututi, ya sudah lanjutkan sholat bersama imam. Yang tidak menututi, maka tinggal menyempurnakan sholatnya. Jangan terburu-buru. Wadkhuluha bil yumna ma'a tandifin 'alaihi kharijaha. Masuk dengan kaki kanan beserta membersihkan kedua sandal, kedua alas kaki di luar masjid. Wa qauluhu 'inda dukhul, ketika masuk dia membaca Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, lalu melakukan salat tahiyatul masjid, ya, sebelum duduk, kemudian uluk salam meskipun masjid itu sepi dari orang. Kenapa? Karena di dalamnya bisa jadi ada jin dan para malaikat. Wal julusu lan lungguh biniyati taqarrubi kelawan niat ibadah wa muraqabatullahi, dan nginjen-nginjen Allah Ta'ala, wal iktharu lan ngakehaken min dzikrihi saking zikir Allah, wa absun nafsi lan nyengker nafsu anis syahwat kang saking pira-pira kang den kepingin nafsu, wastinabul khusumati lan ngedoi para padu, wala yang taqila lan yen ora ngalih sapa wong mimakanihi saking panggonane wong illa li hajate angin karana ana hajat, wala yunsida lan yen ora ngumumaken sapa wong dallatan ing barang ilang, wala yarfa'alan yen ora bangetaken sapa wong sautahin suarane wong bihadratil musallina ing dalam sandinge pira-pira wong kang salat, wala yamurru lan ora lumaku sapa wong baina aidihim ing dalam ngarepe musallin, wala istagila lan ora ketungkul sapa wong bisonatin kelawan penggawian, wala yakhudha lan ora melebu manjing sapa wong fi kalami ahli dunya ing dalam omongane ahli dunya,
ya selama supaya untuk selamat sapa wong minal wa'idi saking ancaman al-waridi kang tumeka fi qaulin nabi dalam dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatane ya'ti fi akhir zaman nasu min ummati ya'tuna masajid yaquduna fiha halaqan halaqa. Ya'ti bakal teka fi akhir zaman yang dalam akhir zaman nasun sapa manungsa min ummati saking umat ingsun ya'tuna nakani sapa nas al masajid ing pira-pira masjid yaqudu langgo sapa nas fi dalam masajid halaqan ing dalam pantan halaqan dalam pantan dzikruhum utawi omonganin nasa dunia iku dunya hubbud dunya demen dunya la tujalisu aja ngancani longgo sira kabeh hum nas falaisa maqara ana lillahi ku tetep katu Allah bihim kelawan nas hajatun apa hajat. Baik. Ketika dia itu sudah sholat, membaca doa, kemudian duduk, maka duduk tadi itu jangan lupa diniati taqarrub, beribadah kepada Allah. Muraqabatullahi ta'ala dan senantiasa menghadirkan dalam hati perasaan bahwa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iktsar min dzikrih, memperbanyak zikir kepada Allah. Kenapa? Wa fi buyutin adzinallahu an turfa. Di rumah-rumah Allah memerintahkan agar masjid tadi itu diagungkan. Di antaranya ya tentu dengan memperbanyak zikir, karena masjid ya tempatnya zikir, tempatnya beribadah kepada Allah. Wa habsun nafsi 'anis syahwat, mencegah nafsu dari menuruti keinginannya. Wajtinabul khusumah, dan menghindari khusumah, perdebatan, percekcokan dalam masjid. Wala yantaqila min makani illa li hajah, dan tidak pindah dari tempatnya kecuali memang ada hajah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang sholat dengan menyempurnakan wudunya maka dia ini meskipun setelah sholat, meskipun sudah usai melaksanakan sholat, selama dia itu tidak hadas dan tidak pindah dari tempatnya, maka akan didoakan oleh para malaikat. Wala yunshida dhallah, dan tidak mengumumkan barang hilang di masjid. Ya, tidak mengumumkan barang yang hilang. Kalaupun kita menemukan dalam masjid orang yang mengumumkan barang hilang, maka hendaknya kita berkata kepada dia, la raddallahu alaika dhallatak, atau la raddallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang kamu. Karena masjid bukan tempat itu, bukan tempat untuk mengumumkan barang hilang. Wala yarfa'a sautahu bihadratil musallin, tidak mengeraskan suaranya di samping orang-orang yang sedang sholat. Kenapa? Mengganggu. Wala yamurra baina aidihim, tidak berjalan di depannya. Wala yastaghila bi sun'ah, tidak sibuk untuk dalam melakukan suatu sun'ah ya. Sun'ah ini bisa dikatakan kerajinan lah. Seperti khiyatah ya, apa, menjahit itu dan semacamnya, itu semuanya adabnya itu adalah tidak dilakukan di dalam masjid. Ya boleh, hanya saja jangan kemudian menjadi berlebihan, bisa kemudian hukumnya menjadi makruh kalau berlebihan. Ya, termasuk juga menulis, tapi menulis bukan menulis ilmu. Ini termasuk dari suatu yang apabila dilakukan berlebihan dalam masjid, ini bisa hukumnya makruh. Kecuali menulis ilmu ya. Kalau menulis ilmu tidak masalah walaupun itu banyak, karena bagian dari ibadah. Wala yakhudha fi kalam ahli dunya liyaslama minal wa'idil warid fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia itu tidak boleh untuk sibuk meladeni omongan-omongan para ahli dunia, membicarakan tentang dunia, membicarakan tentang hubbud dunia. Kita jangan ikut-ikut. Sebagian mufassir mengatakan bahwa dalam ayat fi buyutin adinallahu an turfa,
Artinya apa? Artinya untuk di dalamnya tidak ada lahu atau suatu omongan yang tidak ada faedahnya. Kalau arti dari anturfa itu adalah demikian, ya berarti sudah sangat jelas bagaimana Allah itu melarang omongan-omongan yang tidak berguna di dalam masjid. Dan tapi ulama kemudian menjelaskan bahwasanya hukum daripada kalam mubah di dalam masjid itu ya mubah-mubah saja, boleh. Yang menjadi masalah itu adalah ketika berlebihan dalam membicarakan suatu hal yang mubah. Ya apalagi perkara yang haram. Wah, ini selain haram karena dzatiyah daripada omongannya, itu juga menambah dosa karena diucapkan di dalam masjid. Tapi kalau kalam bil mubah ya silahkan, tapi jangan terlalu banyak-banyaklah dalam berzikir. Kenapa? Agar selamat dari ancaman yang disebutkan dalam sabdanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya'ti fi akhiriz zaman nasum min ummati ya'tunal masajid. Ada di akhir zaman orang-orang dari umatku, mereka mendatangi masjid. Yaq'uduna fi halaqan-halaqan, membuat suatu kelompok-kelompok. Ya, dzikruhum ad-dunya wa hubbud dunya, yang dibahas itu adalah urusan dunia dan cinta dunia. Maka la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah. Janganlah temani mereka, karena mereka sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita bergabung dengan kelompok-kelompok yang demikian. La tujalisuhum, janganlah kalian bergabung dengan kelompok ahli dunia semacam ini. Fa idza arada al-khuruj tuliba minhul bad'u fa idza arada nulina likane metu ngarapaken sapa wong al-khuruj ing metu, tuliba mongko den supre minhu saking wong al-bad'u apa ngawiti bil yusra kelawan sikil kang kiwa, wa yadu alain tundele sapa wong ha ing yusra ala dhahrina na'lihin ing atase kekere sandale wong, thumma yalbasun likari-kari nganggo sapa wong al-yumna ing sikil kang tengen mangiku awalan ing dalam kawitane. Waliakulan becik ngucap sapa wong inda khurujihi dalam nalikane metune wong saking masjid ing ucapan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma do Allah ini satu ingsun as'aluka iku nyuwun kaing panjenengan min fadl as'alu iku nyuwun ingsun nyuwun kula kaing panjenengan min fadlika saking anugerah panjenengan. Kalau mau keluar ya fa idza arada al-khuruj tuliba minhu al-bad'u bil yusra. Keluarnya yaitu dengan kaki kiri, lalu kaki kiri tadi itu langsung diletakkan ala dhahri na'lih, di atas sandalnya. Jadi tidak langsung dipakai, tapi turun itu kaki kiri itu ada di atas sandal, tapi tidak langsung dipakai. Kemudian kaki kanan, lalu kaki kanan terlebih dahulu, ini yang dipakaikan alas kaki. Kemudian membaca ketika keluar tadi itu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, inni as'aluka min fadlik, aku memohon luapan anugerah darimu. Qala dawan Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh qala dawuh Allah subhanahu Allah taala ing dawuh inna buyuti fi ardi al masajid. Inna buyuti satuhni oma-oma ingsun fi ardi dalam bumi ingsun, al masajidu iku pira-pira masjid. Wa inna zuwari lan satuhne pira-pira wong kang ziarah ingsun fiha ing dalam masajid iku ummaruha pira-pira wong kang ngarame akan masajid. Fatuba mongko bejo li abdin, fatuba mongko itu utawi kebejanan li abdin iku tetep kaduwe kaulo tahhara kang sesuci sapa abad fi baitihi dalam omahe abad mazarah nuli kari-kari ziarah sapa abad ning sun fi baitihi dalam omahe ingsun fahakun mongko iku hak al mazuri ing atasi zat kang den ziarahi
utawi ayyukrima yen to mulyaaken sapa mazur zairahu ing wong kang ziarah ing mazur. Wa an Anasin diriwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, man asraja fi masjidin sirajan, man utawi sabane wong asraja iku kang nguripi sapa man fi masjidin dalam masjid sirajan ing lampu lam tazal mongko ora kingsir-kingsir malaikat sapa pira-pira malaikat wa hamalatul arsy lan pira-pira malaikat kang nggawa arsy iku tastaghfiru nyuwun pangapura lahum anggoman madama ing dalam salakine langgeng fi dzalikal masjid ing dalam mengkono-mengkono masjid apa dauhu padange siraj. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, inna buyuti fi ardil masajid. Rumah-rumahku di bumi adalah masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Dan orang yang ziarah ke masjid adalah orang-orang yang meramaikan masjid dengan ibadah. Fatuba li 'abdin tatahhara fi baitih. Maka sungguh beruntung seorang hamba yang bersesuci di rumahnya, tsumma zarani fi baiti, kemudian dia berziarah kepadaku di rumahku, fahaqqun 'alal mazuri ayyukrima zairah. Maka sudah seharusnya bagi zat yang diziarahi memuliakan orang yang ziarah kepadanya. Diriwayatkan juga bahwasanya para sahabat itu terbiasa mengatakan al-masajid buyutullah wa haqqun 'alal mazur ayyukrima zairah. Masjid-masjid adalah rumah Allah. Artinya apa? Setiap orang yang mau ziarah ke dalamnya dengan memenuhi adab, maka Allah akan memuliakan dia dengan memberinya rahmat, memberinya anugerah dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, barang siapa menghidupkan atau menerangi masjid, ya, maka para malaikat yang memanggul, yang membawa arsy, ya, dia akan beristighfar untuk orang itu selagi cahaya dari lampu tadi itu, dari penerangan tadi itu masih menyala. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana mulianya orang yang khidmah kepada masjid itu, khidmah kepada rumah-rumah Allah. Kalau kita tidak bisa khidmah kepada masjid, maka setidaknya kita menjadi golongan yang ulliqa qalbuhu bil masajid. Baik, semoga Allah memudahkan kita melaksanakan, menerapkan adab-adab ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Dan al-Fatihah. Kalau ada saran atau koreksi silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.